adik-adik, apa kabar? Kita bersuka cita hari ini kita bisa bertemu kembali. Biarpun secara online kita bisa dapat beribadah, mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita minta Tuhan, biar Tuhan terus menyertai kita dan memimpin kita. Kita berdoa adik-adik, semoga COVID ini cepat berlalu dan vaksin untuk COVID ini dapat ditemukan dengan cepat sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu seperti biasa. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi dari hari ini hari Tuhan. Kita akan berdoa adik-adik. Selamat pagi kakak dan teman-teman. Pada hari ini, sebelum memulai kebaktian online, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kebaktian online bersama. Tuhan, tolong pimpin kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat mengerti. Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, Kak Saur mau tanya, pasti adik-adik punya teman. Siapa yang punya teman? Nah, kalau punya teman, kita boleh berteman dengan siapa aja. Tapi kita harus memilih teman yang baik supaya bisa mempengaruhi hidup kita. Jangan kita ikut terpengaruh dengan perbuatan yang tidak benar. Teman kita pun ada yang menjadi sahabat kita. Dan sahabat kita biasanya kita adik-adik juga tempat curhatnya. Nah, kalau adik-adik punya sahabat sahabat yang bisa tempat curhat, apalagi namanya Tuhan Yesus, dia adalah sahabat yang luar biasa. Jadikan dia sebagai sahabatmu. Kita akan nyanyi Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan petirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan
dan duka batinku. Ia benteng yang perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tetap. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan jimanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan bernyanyi Sabdamu Abadi. Kalau Tuhan Yesus mau jadi, kita mau bersahabat Tuhan Yesus, berarti kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Kita akan bernyanyi adik-adik Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami, dan mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Sekolah Minggu Online GKI Gading Indah pagi hari ini. Adik-adik, Pak Yohanes pagi hari ini mengajak adik-adik bersama-sama belajar lanjutan dari cerita minggu lalu. Adik-adik, kita sudah belajar tentang Raja Salomo, hikmat dari Raja Salomo. Adik-adik, Raja Salomo di awal-awal pemerintahannya setelah dia menggantikan Raja Daud, papanya, ayahnya, Salomo hidup dekat dengan Tuhan. Diceritakan di awal pemerintahannya Salomo datang kepada Tuhan, dan Tuhan mau datang kepada Salomo. Salomo minta hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan melihat permintaan Salomo ini baik, karena dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia minta hikmat bijaksana. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan pengertian yang amat besar kepada Salomo, melebihi orang-orang di zamannya. Nah, adik-adik, Salomo ini memerintah Israel selama lebih kurang 40 tahun. Bagaimana kisah akhir dari pemerintahan Raja Salomo? Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Pak Yohanes ajak adik-adik untuk membaca dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah engkau bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Allahnya seperti Daud, ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya.
Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata kisah Raja Salomo di akhir pemerintahannya ini tidak seindah dari apa yang dia mulai waktu dia diangkat menjadi raja. Nah, adik-adik, dari bacaan yang kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 sudah jelas sekali apa yang dilakukan oleh Raja Salomo, yaitu dia berpaling daripada Tuhan. Dia memiliki istri-istri dari suku-suku asing yang tidak mengenal Tuhan. Istri-istrinya itu dari suku-suku asing itu menyembah dewa-dewa kejijikan. Kalau kita tadi perhatikan bacaan kita, Salomo juga menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa Mesir, Moab, Edom, Sidon, Het, memberikan persembahan kepada dewa-dewa itu dan menduakan Tuhan. Nah, adik-adik, Salomo tidak setia kepada Tuhan. Yang kita pelajari adalah bahwa Salomo telah menduakan Tuhan. Hukum Tuhan, kalau kita melihat dari 10 hukum yang diberikan Musa kepada bangsa Israel, tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan. Jadi tidak boleh kesenangan-kesenangan atau yang kita miliki atau yang kita senangi itu menjauhkan diri kita dari Tuhan. Nah, ini kegagalan Salomo yang pertama. Dia menduakan Tuhan, ada Tuhan lain, ada Allah lain yang disembah, dewa-dewa kejijikan dari suku-suku asing, istri-istrinya yang dari suku asing yang disembah. Jadi dia telah memiliki sembahan lain selain Tuhan. Nah, yaitu Salomo menyembah berhala-berhala suku asing. Lalu Tuhan marah, ya. Tuhan marah karena Salomo tidak setia kepada Tuhan. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari yang kedua, bahwa terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Salomo mengenal Tuhan, tetapi dia memperistri perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Jadi terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Adik-adik ingat, kalau memilih teman, adik-adik kalau memilih teman-teman, ya, orang-orang yang akan menjadi berhubungan dengan kita juga harus pilih-pilih. Kalau rasanya bisa mempengaruhi kita, menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus ingat kisah Salomo ini supaya kita tidak bergaul dengan mereka. Nah, tadi bacaan tadi Pak Yohanes stop di ayat yang ke-11 saja, di mana Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Salomo. Nah, adik-adik, kalau adik-adik membaca
kelanjutan kisah ini, Pak Yohanes mencatat ada hukuman yang diberikan Tuhan kepada Salomo, yaitu yang pertama, Tuhan membangkitkan pemberontak di bagian utara, Raja Rezon dari Aram. Ya, jadi yang bagian utara, yang bagian Israel bagian utara yang sudah direbut dari suku Aram oleh Daud dan sekarang direbut kembali. Jadi kerajaannya berkurang, tanah yang dikuasai Salomo berkurang. Ini hukuman yang diberikan Tuhan. Lalu itu di bagian utara. Di bagian selatan Tuhan membangkitkan pemberontak Raja Hadad dari Edom. Jadi bagian selatan juga ada pemberontak yang tanah-tanahnya sudah direbut oleh Daud dan Salomo, saat ini kembali dirampas oleh mereka. Jadi bagian utara tanahnya sudah diambil oleh pemberontak dari Aram, bagian selatan diambil oleh Edom. Lalu dari dalam negeri sendiri Tuhan membangkitkan pemberontakan, yaitu Raja Yerobeam yang menguasai 10 suku Israel, memberontak melawan keturunan Salomo, Rehabeam, ya. Jadi akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Nah, adik-adik, ternyata konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Salomo menduakan Tuhan dengan adanya sembahan-sembahan lain yang disembah oleh Salomo, yang dewa-dewa lain. Yang kedua, Salomo bergaul dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang dilarang oleh Tuhan, yang mempengaruhi hatinya, maka Tuhan marah. Ya, hukumannya tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana dengan adik-adik dan Pak Yohanes? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup tetap di dalam Tuhan? Yaitu kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan itu dengan sering mendengar suara Tuhan dan sering berbicara kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab dan berbicara kepada Tuhan dengan berdoa, supaya hubungan kita, adik-adik dan Pak Yohanes, terjaga dengan Tuhan, supaya kita dijauhkan dari kejatuhan-kejatuhan yang dialami oleh Raja Salomo. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik dan Pak Yohanes. Kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, pagi hari ini kami belajar dari akhir kehidupan Salomo yang jatuh karena salah bergaul, dan juga dia akhirnya menduakan Tuhan, tidak menyembah Tuhan satu-satunya yang telah memimpin hidup Salomo selama ini. Bapa, kami berdoa supaya kami, anak-anak-Mu dan hamba-Mu, diberi kekuatan untuk bisa dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, supaya hubungan kami tetap dekat dan kami dihindarkan dari kejatuhan dosa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Mungkin persembahan adik-adik yang sudah dikumpulkan selama ini mungkin udah banyak. Bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer ke GKI Gading Indah. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi, aku bawa, aku berikan persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan
Kita akan berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Kau sudah mengasihi kami dan juga memelihara kami. Dalam rendah hati kita mengumpulkan persembahan kami supaya persembahan ini diberkati dan juga gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hafalan minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita akan menutup ibadah kita. Kita sudah diberikan waktu untuk kita memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami waktu mengikuti ibadah sekolah minggu, biarpun secara online. Terima kasih kalau kami sudah dapat memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami, agar kami juga dapat mengingat firman-Mu dan melakukannya. Agar kami juga dapat belajar memilih teman-teman yang baik, teman yang mau bersama-sama dengan kami. Biar kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada keluarga kami, papa mama kami, dan saudara-saudara kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Biarpun kami Bapa belajar melalui online, biarlah Tuhan juga memberikan kami sukacita, berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat, agar kami dapat mempergunakan waktu kami dengan baik, dan kedua orang tua kami juga Engkau berkati di dalam seluruh pekerjaan mereka. Dan kami juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus saja. Kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu dan belajar juga melakukannya. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa, khususnya biarlah Engkau yang menolong agar pandemi ini cepat berlalu, dan untuk vaksin untuk virus COVID-19 dapat ditemukan, sehingga kami dapat kembali untuk sekolah, di sekolah seperti biasa, dan begitu juga sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Engkau pimpin, Engkau berkati keluarga kami, lepas keluarga kami, dan semua Tuhan guru-guru kami juga berikan mereka sukacita, agar mereka juga tetap dapat belajar mengajar kami biarpun melalui online, dan kami pun guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kau pimpin kami terus untuk kami boleh bersukacita, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan berkati, sukacita selalu, sehat selalu, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker.
Tuhan Yesus memberkati.